Bayangkan sebuah benturan dua kekuatan besar di lautan, yang Majapahit yang raksasa berlayar menguasai jalur rempah, berhadapan langsung dengan kapal Caravel Eropa yang baru memulai tahap eksplorasi awal. Siapa sebenarnya penguasa maritim sejati pada abad ke-14 dan ke-15? Video ini akan mengungkap kisah tersembunyi kejayaan Laut Nusantara yang selama ini terlupakan dan mempertemukan armada Majapahit secara langsung dengan kekaisaran Eropa pada masanya. Saat kita bicara tentang sejarah maritim, nama-nama seperti Portugal, Spanyol, atau Inggris seringkali mendominasi. Tapi, jauh sebelum mereka mengarungi samudra, di jantung Asia Tenggara, sebuah kekaisaran telah membangun kekuatan laut yang luar biasa. Inilah Majapahit, sebuah nama yang identik dengan kejayaan Nusantara, namun kekuatan maritimnya seringkali hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah global. Terletak strategis di antara dua samudra dan dua benua, Majapahit bukan hanya kerajaan daratan yang kuat, tapi juga sebuah thalassokrasi atau kekaisaran maritim. Mereka mengerti bahwa kunci kekuasaan di Nusantara adalah penguasaan laut. Dari pelabuhan-pelabuhannya, armada besar berlayar, bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk menegakkan pengaruh di seluruh kepulauan. Sejarah resmi seringkali berfokus pada narasi Eropa, tapi hari ini, kita akan membalik halaman dan melihat betapa besarnya pengaruh maritim yang pernah dimiliki oleh nenek moyang kita. Sekarang, mari kita masuk ke jantung kekuatan Majapahit, kapalnya. Tulang punggung armada Majapahit adalah kapal yang, sebuah mahakarya teknologi perkapalan pada masanya. Lupakan gambaran kapal-kapal kecil, yang adalah kapal raksasa. Catatan sejarah dari penjelajah Eropa seperti Odoric dari Pordenone dan Giovanni da Marignoli menggambarkan yang sebagai kapal yang mampu membawa hingga 1.000 orang, dilengkapi dengan 4 hingga 7 tiang layar yang menjulang tinggi, dan dibangun dengan beberapa lapis papan kayu jati yang tebal. Ini membuatnya sangat kokoh, bahkan tahan terhadap tembakan meriam-meriam awal. Lambungnya yang dalam tidak hanya memberikan stabilitas di lautan ganas, tapi juga menyediakan ruang kargo yang sangat besar, sempurna untuk mengangkut rempah-rempah, beras, dan barang dagangan lainnya dalam jumlah masif. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kapal-kapal Eropa yang sezaman, seperti Caravel Portugal atau Kerek Spanyol. Caravel, yang menjadi andalan para penjelajah seperti Columbus dan Vasco da Gama, adalah kapal yang jauh lebih kecil. Keunggulannya terletak pada kelincahannya. Dengan layar latinnya, Caravel bisa berlayar melawan arah angin, membuatnya ideal untuk eksplorasi pesisir dan perairan yang belum dikenal. Kerek, di sisi lain, lebih besar dari Caravel dan dirancang sebagai kapal dagang bersenjata yang mampu melakukan perjalanan jauh. Namun, jika disandingkan langsung, yang Majapahit unggul telak dalam hal ukuran, kapasitas angkut, dan daya tahan. Desain yang adalah manifestasi dari filosofi maritim Majapahit, dominasi melalui ukuran dan kekuatan. Sementara kapal Eropa dirancang untuk eksplorasi dan kecepatan, yang dirancang untuk menjadi benteng terapung sekaligus gudang raksasa yang menguasai jalur perdagangan yang sudah mapan. Penguasaan teknologi kapal ini bukanlah tanpa tujuan. Majapahit menggunakan armadanya untuk mengendalikan arteri ekonomi dunia saat itu, jalur rempah. Bayangkan sebuah peta di mana Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Banda adalah jalan tol super sibuk. Majapahit memegang kunci gerbang tol tersebut. Mereka mengontrol produksi dan distribusi cengkeh dan pala, komoditas yang harganya setara emas di Eropa. Dengan menguasai jalur laut strategis ini, Majapahit tidak hanya mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, tapi juga memproyeksikan kekuatan politiknya ke seluruh wilayah. Kerajaan-kerajaan dari Sumatera hingga Maluku tunduk di bawah pengaruhnya, bukan hanya karena kekuatan militer di darat, tapi karena mereka bergantung pada jaringan perdagangan yang dikendalikan oleh armada Majapahit. Dominasi di laut secara langsung memperkuat kekuasaan Majapahit di daratan, menciptakan sebuah kekaisaran ekonomi yang pengaruhnya terasa hingga ke Tiongkok dan India. Ini adalah bukti nyata bahwa Majapahit adalah pemain utama dalam panggung perdagangan global, jauh sebelum Eropa tiba. Lalu, apa yang terjadi ketika dua dunia ini mulai bersentuhan? Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, kapal-kapal Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque akhirnya tiba di Asia Tenggara, didorong oleh ambisi untuk merebut kendali perdagangan rempah langsung dari sumbernya. Inilah momen yang sering digambarkan sebagai awal dominasi Eropa. Tapi, mari kita spekulasikan,
Bagaimana jika armada Majapahit yang masih berada di puncak kejayaannya bertemu langsung dengan armada awal Portugis ini? Dari segi teknologi kapal, yang Majapahit jelas lebih besar dan lebih kokoh. Namun, Portugis membawa keunggulan baru, persenjataan meriam yang lebih canggih dan taktik pertempuran laut yang agresif. Pertemuan ini akan menjadi benturan antara dua doktrin angkatan laut yang berbeda. Majapahit, dengan strategi berbasis kontrol logistik dan superioritas jumlah, melawan Portugis yang mengandalkan kecepatan, manuver, dan daya hancur meriam. Tujuan mereka juga berbeda. Majapahit ingin mempertahankan hegemoni dan jaringan dagang yang ada, sementara Portugis datang untuk mendisrupsi dan merebutnya. Meskipun tidak ada catatan pertempuran laut kolosal antara armada inti Majapahit dan Portugis, perlawanan dari kota-kota pelabuhan aliansi Majapahit menunjukkan betapa sengitnya persaingan ini. Portugis butuh waktu puluhan tahun dan pertempuran berdarah untuk bisa menancapkan kukunya di Malaka, sebuah bukti bahwa kekuatan maritim lokal bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Jadi, mengapa kisah kehebatan maritim Majapahit ini seringkali absen dalam narasi sejarah global? Jawabannya kompleks. Pertama, sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, dan seiring runtuhnya Majapahit karena konflik internal serta bangkitnya kekuatan Eropa, narasi merekalah yang lebih banyak terdengar. Kedua, kurangnya catatan tertulis yang bertahan dari pihak Majapahit sendiri membuat para sejarawan lebih banyak bergantung pada sumber-sumber dari luar, seperti catatan Tiongkok, Arab, dan kemudian Eropa. Ini menciptakan bias dalam penceritaan sejarah. Saat kita menilai ulang, skala pengaruh maritim Majapahit sebenarnya sebanding, bahkan pada puncaknya mungkin melebihi, kekuatan para penjelajah awal Eropa. Majapahit adalah penguasa regional yang mapan dengan sistem ekonomi dan militer yang terintegrasi. Sementara Portugal dan Spanyol pada awalnya adalah penjelajah yang mencari celah untuk masuk ke dalam sistem yang sudah ada. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan secara hitam putih, karena keduanya adalah raksasa pada konteks geografis dan strategisnya masing-masing. Penting bagi kita untuk melihat sejarah dari berbagai sudut pandang. Mengakui kejayaan maritim Majapahit bukan berarti mengecilkan pencapaian bangsa Eropa, tapi untuk melengkapi gambaran sejarah dunia yang lebih utuh dan adil. Ini adalah pengingat bahwa inovasi, kekuasaan, dan peradaban besar tidak hanya muncul dari satu belahan dunia saja. Nusantara, dengan sejarah maritimnya yang kaya, adalah pemain kunci yang kisahnya layak untuk diceritakan dan dibanggakan. Apa yang kita pelajari hari ini hanyalah puncak dari Gunung Es. Masih banyak lagi kisah tersembunyi tentang kejayaan nenek moyang kita yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa tercerahkan oleh video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.